Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, sebelumnya kami dari mahasiswa Kesehatan Masyarakat semester 5 di sini akan melakukan diskusi metaplan perilaku merokok menjadi resiko TBC. Nah, kami dari kelompok 3 IKM 5D sebelumnya mungkin sebelum kita mulai ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, tiada kata cukup untuk berdoa. Oke, next. Supaya kita kenal, ada baiknya kita perkenalan dulu ya. Dari kita sebagai panitia, mau perkenalan. Yang pertama, saya sendiri sebagai fasilitator, Zara Yunda Solehan, dan ada co-fasilitator yaitu A.A. Arjun Argewada dan Ulfa Hasnaul Fawaidah. Dan ada 3 notulensi, yang pertama ada Muhammad Arif Khatib, Zanifa Azelia, dan Laili Hanifah. Dan ada dokumentasi yaitu Fadil Torik Iza. Nah, kan dari panitia ini udah perkenalan. Mungkin sekarang dari peserta yang pertama mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu, nama dan asal kotanya. Dipersilakan mungkin boleh Jonathan Sesio ya namanya. Oke Mbak, permisi, perkenalkan nama saya Jonathan Sesio Sianipar, asal saya dari Bekasi. Oke, asal dari Bekasi. Peserta kedua? Halo, nama saya Fadil Sefrian Samiranto, asal dari Tangerang Selatan. Oke, Fadil ya panggilannya. Peserta ketiga? Perkenalkan, nama saya Aprianto Catur Budi Utomo, asal kota Malang. Oke, Catur. Peserta keempat? Oke, kenalin nama aku Iqbal, asal dari Singaraja Bali. Oke, asal dari mana? Boleh diulang? Dari Singaraja Bali. Oke. Peserta kelima? Halo, aku Maul dari Surabaya. Oke, Maul ya panggilannya. Peserta keenam? Halo, kenalin, namaku Faton, asal dari Kabupaten Bogor. Oke, Faton. Peserta ketujuh? Halo, kenalin nama aku Yandi, asal dari Semarang. Yandi panggilannya. Oke, peserta kedelapan? Halo, suaraku masuk Pak? Ya, masuk jelas. Ya, kenalin nama aku Prabu dari Bekasi. Oke, Prabu. Oke, semua kan di sini udah ini ya, udah kenalan nama dan asalnya dari mana. Mungkin aku izin ya, buat selanjutnya aku manggil kalian teman-teman, oke? Nah, sebelum mulai, aku mau bacain peraturan diskusi kita pada hari ini, oke? Yang pertama, panitia harus sudah masuk Zoom diskusi 20 menit sebelum diskusi metaplan ini dimulai. Nah, yang kedua, peserta harus sudah masuk ke room Zoom diskusi 10 menit sebelum diskusi metaplan dimulai. Dan yang ketiga, sebelum masuk ke room diskusi, dimohon untuk rename menjadi panitia atau peserta _ nama. Nah, yang keempat, semua panitia dan peserta dimohon untuk selalu on cam pada saat diskusi metaplan. Apabila ada kendala, bisa langsung konfirmasi ke panitia lewat room chat Zoom ini ya. Dan yang kelima, apabila ada kendala jaringan atau yang lainnya, mohon untuk konfirmasi ke panitia melalui room chat atau melalui perantara panitia. Dan yang keenam, dilarang on mic atau bersuara sebelum dipersilahkan. Yang ketujuh, panitia hanya diperbolehkan bertanya yang berkaitan dengan konteks diskusi. Dan yang ke-8, peserta dimohon untuk menjawab setiap pertanyaan dengan baik, benar, jujur, dan tidak ada yang ditutupi. Yang ke-9, semua panitia dan peserta dimohon untuk bekerja sama dengan baik demi kelancaran bersama diskusi metaplan ini. Yang ke-10, semua panitia dan peserta dimohon untuk mentaati peraturan diskusi metaplan yang telah ditetapkan. Oke. Next.
Oke, selanjutnya kita bakal mulai ice breaking dulu, di mana kita pakai permainan ganti iyo ya. Mungkin buat Ulfa bisa di-share linknya. Oke, selanjutnya aku kasih ke Ulfa karena Ulfa yang akan memandu permainan ice breaking kali ini. Oke, terima kasih. Jadi sekarang waktunya kita buat ice breaking dulu ya teman-teman. Jadi kalian nanti tinggal join permainannya lewat link yang udah aku share di room chat Zoom. Wait, aku izin share screen dulu. Nah, oke teman-teman bisa langsung mulai join aja ya biar kita juga langsung cepat mulainya. Baru satu yang join, mungkin peserta lain boleh langsung klik aja linknya, langsung join ke room Gartiknya. Oke, udah ada 3 peserta, ya nambah lagi. Oke, karena semuanya udah bergabung, jadi kita langsung mulai aja ya. 1, 2, 3 kita mulai. Skip. Oke, sekarang udah giliran peserta yang pertama sedang menggambar. Jadi teman-teman yang lainnya nanti tinggal menebak aja apa yang digambar sama peserta yang kebagian gambar. Oke. Ayo yang lain jangan mau kalah. Oke, jadi jawabannya adalah sate kambing. Next, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Giliran anak mama. Mana anak mama nih? Oke, silakan anak mama gambar kreasimu. Keren banget, pada cepet-cepet banget sih ngerjainnya. Oke, sip, mantap. Jadi jawabannya adalah kue. Ya, kita lanjut ke soal selanjutnya adalah giliran Maul. Oke, Maul, silakan tunjukkan bakatmu untuk menggambar. Apa nih kira-kira? Bulat-bulat tapi ada durinya. Oh ya, jadi di sesi games ini sebenarnya teman-teman peserta kalau mau on mic boleh banget ya. Kalau misal biar nggak sepi gitu. Ya, jawabannya adalah buah naga. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Giliran Prabu. Buat Prabu, tunjukkan bakat menggambarmu.
Apa nih kira-kira? Ayo Prabu, gimana ini? Teman-temannya belum ada yang bisa menebak. Dikasih clue aja Prabu. Huruf pertama. Apa itu? Oke, mantap. Udah, jangan ditulis. Ya, nggak apa-apa. Jawabannya adalah sop buntut. Next, kita masih ada pertanyaan. Sekarang adalah gilirannya IP. Silakan IP tunjukkan bakat menggambarmu. Gambar apa nih? Maaf. Kayaknya buah ya, buah apa ya? Terpantau belum ada yang benar. Ayo Prabu, siapa nih giliran coba? Oh IP, mungkin bisa dikasih clue-nya dulu huruf pertama. Oh maaf, salah. Apa nih? Oh ya, Patur, Padil, benar. Yang lain? Oke, jadi jawaban yang benar adalah mangga. Terima kasih IP sudah menggambar. Oke, selanjutnya giliran Fatur. Belum gambar, Faton sabar. Oh, clue-nya buah yang biasa sering di bulan Ramadan. Salah, bulat ya kali timun. Oh ya, maaf yang nggak ikut Ramadan. Mungkin siapa tahu sering lihat. Nah, ternyata jawabannya nastar. Ya Allah. Oke. Oke, selanjutnya giliran Yandi. Ayo Yandi, tunjukkan bakat menggambarmu. Oh ya teman-teman, kalau bisa mau ngobrol boleh banget on mic. Daripada kalian ketawa-ketawa sendiri, mending ketawa bareng aja. Oke, mantap Jojo, langsung benar. Faton menyusul benar. Ayo yang lain, jangan mau kalah sama Jojo sama Faton. Apa nih?
Ya, ternyata jawaban yang benar adalah kopi. Oke. Oke, sekarang giliran Jojo. Ayo Jojo. Tunjukkan kreativitasmu. Apa ini? Apa ini? Kue goreng kah? Kan cepet banget ya nebaknya. Oke, mantap, lebih cepat lebih baik. Oke, jawabannya adalah ikan bakar. Rata-rata benar ya, berarti gambarnya jelas. Ya, selanjutnya. Oh, kok aku ya? Aku skip. Maaf ya. Sebentar. Oke, selanjutnya adalah giliran Faton. Ayo Faton, boleh tunjukkan bakatmu kali ini. Apa nih kira-kira? Ada asapnya? Oh, di sini ada Faton, kemudian ada Jojo dan juga Yandi. Selamat. Baik, terima kasih teman-teman peserta yang udah berpartisipasi aktif dalam ice breaking kali ini. Untuk sesi selanjutnya, aku serahkan kembali ke fasilitator. Oke, makasih Ulfa. Tadi seru banget ya. Terus teman-teman juga aktif ngikut ice breaking-nya. Gambarnya pada bagus-bagus. Walaupun tadi membingungkan ya, mangga tapi kok bulat itu mangga apel kayaknya ya. Oke, aku mulai ke diskusi kali ya. Jadi mungkin sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu nih latar belakang tujuan kami melakukan diskusi metaplan yang topiknya perilaku merokok menjadi resiko TBC ini apa sih gitu. Nah, ini tuh untuk mengetahui pengetahuan sasaran, yaitu teman-teman yang ada di sini yang hadir mengenai hubungan TBC dengan merokok. Nah, di sini kenapa kami memilih teman laki-laki, itu karena menurut data BPS pun penyakit TBC ini didominasi oleh laki-laki. Nah, terus kenapa kita menambahkan perilaku merokok? Karena rokok ini tuh memperburuk penyakit TBC itu sendiri, begitu. Nah, oke. Sekarang aku mau mengingatkan lagi terlebih dahulu. Jadi nanti ketika aku memberikan soal, itu nanti peserta jawabnya itu berurutan ya, dari peserta nomor 1 ke peserta selanjutnya, sampai nomor 8. Dan nanti akan dibantu notulensi dalam pencatatan jawabannya, oke? Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Topiknya nih ya, perilaku merokok menjadi resiko TBC. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang TBC? Mungkin bisa langsung jawab. Iya, Jonathan. Saya, TBC itu adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri yang menyerang paru-paru. Oke, bakteri yang menyerang paru-paru. Oke, selanjutnya Fadil. Penyakit pernafasan. Oke, penyakit pernafasan. Selanjutnya boleh Catur. Penyakit paru-paru.
Oke, penyakit paru-paru. Yang keempat, IP. Penyakit pernafasan yang disebabkan oleh bakteri. Oke, penyakit pernafasan yang disebabkan oleh bakteri. Oke, buat Maul. Kalau menurut Maul apa nih TBC yang diketahui dari TBC? Penyakit paru yang gejalanya yaitu batuk berkelanjutan mungkin. Oke, batuk yang gejalanya berkelanjutan. Selanjutnya ada siapa nih peserta nomor 6? Jadi setahuku TB itu penyakit paru-paru yang gejalanya batuk, terus bisa jadi batuk darah juga. Oke, batuk bisa jadi batuk bara juga. / batuk berdarah bisa jadi ya. Selanjutnya 7 siapa? Yang ku tahu penyakit TB tuh bisa nyerang paru-paru sama tulang. Oke, bisa nyerang paru-paru dan tulang. Oke, selanjutnya ke-8. Setahu sih penyakit paru-paru. Oke, penyakit paru-paru. Oke, sebentar ya, ini dalam proses penulisan. Oke, ini jawaban teman-teman semua di sini udah kelihatan kan ya? Jadi ada beberapa jawaban itu yang sama. Nah, sekarang boleh bantu aku buat kita kelompokkan yang sama gitu ya. Kan kita lihat di sini ada penyakit paru-paru itu kan ada berapa nih? Penyakit paru-paru boleh minta tolong dong notulensi itu dijadikan satu kelompok. Oke, masih proses ya. Oke, infeksi yang menyerang paru. Oke, kita lihat yang di sisi kanan ini kan ada yang sama kan ya, penyakit paru-paru ada 2, terus infeksi yang menyerang paru-paru, terus penyakit yang menyerang paru-paru dan tulang. Oke, kita fokus di sini dulu. Yang setuju nggak ya kalau misalnya aku pisah antara dia menyerang paru-paru sama tulang? Boleh ya, dipisah ya. Boleh dibantu notulensi. Oke. Kemudian ini ada penyakit pernafasan. Penyakit pernafasan itu kan ada cuma satu doang ya. Itu kita jadiin satu kategori aja ya. Jadi penyakit pernafasan itu satu kategori, boleh dipisah warnanya. Oke, terus habis itu di sini kan ada yang bilang batuk, ada yang bilang bunyinya tuh batuk yang berkelanjutan serta batuk berdarah. Itu kita jadiin satu kategori ya, setuju nggak ya? Setuju kan ya peserta? Oke, boleh ngomong dong, nggak apa-apa. Aku biar tahu nih, setuju atau nggak dijadiin satu? Setuju. Oke, thank you loh. Oke, yang batuk itu kita jadiin satu kategori. Notulensi. Nah, ya oke. Udah kepisah nih ya. Warnanya boleh diubah ya. Terus yang di atas sisa 2 nih. Ada penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan yang menyerang paru-paru dan tulang. Mungkin aku bisa minta dipisah ya antara paru-paru dan tulang. Jadi yang paru-paru dikategorikan ke paling sebelah kanan dan penyakit yang menyerang tulang itu dikategorikan sendiri. Oke.
Oke, nah sekarang udah ada 5 kategori terpisah. Nah, mungkin dari teman-teman di sini ada yang masih ngerasa nggak ya itu bukan di kategori yang itu gitu, atau udah setuju dengan 5 kategori yang telah kita buat? Udah ya, aman ya. Jadi aku ulang ya. Jadi kesimpulan dari yang kita ketahui ini, yang peserta ketahui tentang TBC itu dibagi atas 5 kategori. Yang pertama, penyakit ini tuh disebabkan oleh bakteri. Dan penyakit ini tuh menyerang pernafasan. Oke. Terus selanjutnya adalah penyakit ini tuh menyerang bagian organ terutama paru-paru. Kemudian penyakit ini juga pun menyerang tulang dan juga penyakit ini bergejala yaitu batuk ataupun bahkan bisa sampai batuk berdarah. Nah, sebenarnya itu udah benar semua ya. Jadi nanti kita review di belakang. Kita next ke soal selanjutnya. Oke, soal kedua adalah siapa yang berisiko terkena penyakit TB? Boleh mulai dari peserta satu lagi. Perokok aktif. Perokok aktif, oke. Selanjutnya, Fadil ya namanya. Para perokok. Oke, para perokok. Yang ketiga, Para perokok. oke, para perokok juga. Keempat, siapa nih? IP? Semua orang. Oh, semua orang. Oke. Yang kelima, Maul. Orang yang berkontak dengan orang yang sempat terkena TB mungkin. Orang yang sempat terkena TB. Oke. Kemudian orang keberapa nih? Keenam. 6. Ya mungkin orang yang tinggal di lingkungan yang berpolusi ya. Oh ya, oke. Orang yang tinggal di tempat yang berpolusi. Yang ketujuh. Orang yang ketergantungan rokok. Oke. Selanjutnya, orang terakhir nih. Yang imunnya sedang rendah. Yang imunnya sedang rendah. Oke. Oke, kita tunggu proses nulisnya selesai dulu ya. Oke, udah semua nih. Jadi, jawaban teman-teman di sini, siapa sih yang berisiko terkena penyakit TB? Itu ada yang bilang perokok aktif, para perokok, semua orang, dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita sama kayak tadi, mengkategorikan yang sama ya. Di sini udah kelihatan perokok ini ada beberapa, bisa dikategorikan menjadi satu. Ada tiga ya ini. Oke, kemudian semua orang itu boleh tanya nggak aku? Semua orang ini maksudnya orang yang apa ya? Tadi siapa yang jawab semua orang? IP bukan ya? Iya ya, semua Iya. orang yang ada. Semua orang yang apa boleh diulang? Semua orang yang bernafas. Semua orang yang bernafas. Oke. Boleh ditambahin ya semua orang yang bernafas? Oke, itu dijadikan kategori berbeda ya sama yang para perokok.
Oke, jadi yang perokok itu ada 4. Kalau aku lihat ya kan, yang di bawah tuh ada 1. Nah, ya. Oke, kemudian semua orang yang bernafas dijadiin kategori berbeda. Oke, sisanya nih ada orang yang berkontak dengan penderita TB, kemudian orang yang tinggal di lingkungan yang berpolusi, dan juga orang dengan imun yang rendah. Nah, ini kan benar banget, ini tuh orang yang beresiko TB. Cuman bisa ya kita kategorikan ke kelompok yang berbeda. Oke, setuju apa enggak? Atau menurut teman-teman di sini ada nih yang kira-kira satu kategori tapi masih terpisah? Aman ya? Oke, boleh minta tolong diwarnain beda yang 3 itu? Oke, orang yang tertinggal di lingkungan yang berpolusi itu pengaruhnya ke lingkungan di mana tempat dia tinggal. Kemudian orang dengan imun yang rendah itu termasuk kondisi tubuh dari manusianya itu sendiri, ya kan? Oke, udah selesai ya. Jadi kesimpulannya dari siapa sih yang beresiko terkena penyakit TB, di sini aku rasa teman-teman sebenarnya udah ini ya, terlihatlah gambarannya. Secara kasar sebenarnya teman-teman tuh tahu siapa sih yang beresiko. Itu ada 5 kategori. Yang pertama itu para perokok aktif, karena ini sebenarnya faktor resiko yang menunjang TB itu semakin parah begitu. Kemudian ada orang yang tinggal di lingkungan yang berpolusi, termasuk orang yang tinggal di lingkungan yang lembab itu juga termasuk. Kemudian orang yang kontak dengan penderita TB. Nah, apalagi ini karena nanti akan kita bahas. Sebenarnya mudah banget loh TB ini tuh apa ya? TB ini tuh menyerang orang yang belum berpenyakit TB. Melalui apa? Melalui droplet. Itu udah pasti teman-teman tahu. Cuma nanti kita review ya di belakang. Kemudian ada orang dengan imun yang rendah dan juga semua orang yang bernafas. Iya, jelas. Karena apa? Karena memang bakteri ini tuh menginfeksi juga melalui udara begitu. Kita boleh ya lanjut ke soal ketiga. Oke, soal ketiga nih. Bagaimana terjadinya penularan TB? Boleh dari Jonathan? Lewat orang TB batuk, terus tidak memakai masker, terus kena ke orang lain. Oke, lewat orang yang TB, kemudian nggak pernah pakai masker, terus batuk, terus menyebar ke orang oh, lain. ya. Batuk juga ya. Oke, kalau menurut Fadil? Transmisi airborne. Gimana, boleh diulang? Penularannya lewat transmisi airborne. Oke. Kemudian Catur? Menurut Catur? Asap rokok. Oke, dari asap rokok. Yang keempat? Dari droplet yang dikeluarkan oleh pengidap TB. Oke, melalui droplet. Astagfirullahaladzim. Oke, yang kelima. Siapa nih? Maul. Penggunaan peralatan makan yang sama dengan penderita TB. Oke. Yang keenam. Karena berada terlalu dekat dengan pengidap TB. Oke, jarak yang terlalu dekat ya. Kemudian yang ke-7. Batuk bersin.
Batuk bersin. Oke. Yang ke-8, Prabu. Penggunaan alat makan berbarengan. Oke, penggunaan alat makan berbarengan. Oke, udah semua ya ditulis. Aku ngeliat, ini kan udah jawaban teman-teman kan, aku ngeliat ada beberapa jawaban itu yang double. Mungkin bisa kita pisah-pisah dulu ya. Antara tadi yang pertama, lewat orang yang batuk, tidak memakai masker, dan menyebar ke orang lain. Itu bisa jadi dua ya. Antara lewat orang yang TB yang batuk dengan yang orang itu tidak memakai masker. Mungkin bisa dibantu dipisah. Oke. Oke. Di sini kan kita lihat ya, penggunaan alat makan itu ada dua ya. Itu bisa kita jadi satu kategori dulu ya. Kita jadikan satu kelompok, oke? Penggunaan alat makan bersamaan dengan penggunaan alat makan yang sama dengan pasien TB. Oke. Kemudian di sini kita juga ngelihat ada batuk dan bersin. Ada batuk itu bisa kita jadikan satu. Setuju kan ya teman-teman di sini? Setuju. Oke. Oke, kemudian transmisi airborne dengan ada yang sama nggak ya? Terlalu dekat, orang pengidap tidak memakai masker. Oke, sepertinya udah beda-beda semua ya. Mungkin boleh digeser yang satu warna, dibantu. Oke. Nah, di sini aku ngeliat itu sebelah kiri kan ada droplet orang pengidap TB. Nah, aku pengen nanya, menurut teman-teman di sini, droplet ini boleh nggak ya kalau misalnya aku gabung ke kelompok batuk dan bersin? Karena ketika kita batuk dan bersin kan itu kan yang menyebabkan droplet itu terjadi. Bener apa enggak? Bener ya? Oke. Oke, boleh kita jadiin satu ya berarti. Ke kanan. Oke, makasih, Pe. Oke, sisanya ini udah beda-beda ya. Oke, mungkin bisa kita kasih warna yang berbeda dari kelompok lainnya. Oke, masih proses.
Oke, mungkin bisa aku simpulin dulu ya. Jadi kurang lebih teman-teman di sini itu juga udah tahu gimana sih terjadi penularan TB. Itu bener banget karena memang penularannya itu udah jelas banget lewat droplet. Terus lewat droplet dengan cara apa ya? Mereka bersin dan batuk. Kemudian apalagi ini nih penggunaan alat makan secara bersamaan itu udah jelas banget karena apa ya, memang dropletnya sih malah di situ gitu kan. Terus habis itu transmisi airborne itu benar. Terus asap rokok di sini itu sebenarnya penularan apa ya? Cara penularan TB atau kalau menurut aku itu ini tuh faktor resiko yang menyebabkan TB itu semakin parah, iya atau enggak? Atau dia cara penularan ya? Di sini teman-teman lebih setuju itu faktor atau cara penularannya itu sendiri? Mungkin ada yang boleh bersuara, berpendapat? Menurut teman-teman di sini asap rokok ini itu cara penularan TB atau justru faktor yang memperparah TB itu sendiri? Menjawab Mungkin faktor, Mbak. ya ini siapa yang jawab? Boleh diulang? Asap rokok faktor, Mbak. Oke, asap rokok faktor. Berarti boleh nggak ya kalau misalnya aku hilangin di sini karena itu bukan cara penularan TB? Boleh nggak ya? Setuju nggak ya? Setuju, Mbak. Nah, oke. Jadi sebenarnya asap rokok itu ini ya faktor yang menyebabkan TB itu semakin parah gitu. Jadi bukan cara penularan TB itu sendiri. Jadi kita dapat berapa kelompok nih sekarang? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Oke, udah setuju semua. Kita next ke soal selanjutnya. Oke, selanjutnya nih bagaimana cara pencegahan penyakit TB? Boleh dari Jonathan lagi? Oke, mungkin Jonathan terkendala jaringan ya? Boleh ke Fadil. Menurut Fadil, pencegahan penyakit TB itu gimana caranya? Mengkonsumsi antibiotik. Oke, mengkonsumsi antibiotik. Kalau Catur? Kalau aku pribadi sih lebih menyarankan propolis ya, karena di propolis itu banyak sekali kandungan zatnya ya, terutama untuk membersihkan paru-paru, sama dari madu meniran. Oke, madu. Oke, makasih Catur. Terus yang keempat ada IP. Imunisasi. Oke, imunisasi. Yang kelima sebelumnya maaf ya kalau misalnya suara dangdutannya masuk. Ganggu emang rada heboh kalau misalnya malam minggu. Oke, selanjutnya siapa nih? Maul? Menjaga pola makan dan olahraga rutin mungkin. Oke, pola makan dan olahraga. Mungkin kembali lagi ke Jonathan, apakah udah masuk? Tidak merokok. Oke, tidak merokok. Oke, kita ke nomor 6, Fatan. Mungkin menghindari kontak dengan orang-orang yang tertular TB. Mungkin. Ya, oke. Menurut siapa nih? Peserta 7? Mungkin
Vaksin. Vaksin. Terakhir, Prabu. Menjaga pola hidup sehat. Oke, menjaga pola hidup sehat. Oke, ini kan udah 8 jawaban dari teman-teman semua ya. Di sini aku ngeliat kalau misalnya ada tidak merokok, ya itu udah jelas banget gak sih? Jadi boleh ya aku taruh itu di kelompok pertama. Kemudian aku pengen nanya di sini menurut teman-teman menjaga pola makan dan olahraga rutin itu sama kan ya sama menjaga pola hidup sehat? Sama. Oke, kita jadi itu kelompok 2. Oke. Sisanya di sini terlihat beda-beda semua. Oke, sekarang aku mau nanya di sini imunisasi dengan vaksin sama atau enggak menurut teman-teman? Sama atau enggak imunisasi sama vaksin? Sama, Mbak. Sama, setuju sama semua? Oke ya, boleh ya kita jadiin satu kategori. Boleh dibantu notulensi. Boleh, Mbak. Oke, sisanya ini aku ngelihat nggak udah beda-beda semua ya, jadi boleh dipisah. Dibantu teman-teman. Oke, mungkin ada tambahan nggak ya dari teman-teman panitia? Apakah ini udah ada yang sama? Udah masuk ke kelompoknya masing-masing? Sudah ya? Oke, boleh aku simpulin ya. Jadi menurut teman-teman di sini, gimana sih cara pencegahan penyakit TB itu ada dengan menjaga pola makan, olahraga rutin, serta menjaga pola hidup sehat. Kemudian untuk pencegahannya ini ada dengan imunisasi, vaksin, kemudian konsumsi propolis dan madu menira. Dan juga yang paling penting ini supaya nggak memperparah itu ada tidak merokok, konsumsi antibiotik, kemudian menghindari kontak dengan pasien TB. Oke, kita boleh next ke soal selanjutnya. Oke, ini soal terakhir. Bagaimana sikap teman-teman di sini ketika mengetahui bahwa di sekitar lingkungan teman-teman terdapat pasien yang mengidap TB? Oke, boleh dari Jonathan. Dibawa ke dokter, Mbak. Oke, dibawa ke dokter. Yang kedua, Fadil, menurut Fadil? Memberi dukungan. Oke, memberi dukungan. Menurut Catur? Didoakan supaya cepat sembuh. Oke, didoakan. Selanjutnya, menurut Ipe? Menjaga jarak. Oke, menjaga jarak. Kalau menurut Maul? Menghindari peminjaman barang dari
pasien TB. Pasien TB. Oke. Kalau menurut Faton? Nah, mungkin tidak dekat-dekat, Mbak. Tidak dekat-dekat dengan pasien TB ya. Oke. Kalau menurut Taufik? Pakai masker kalau dekat pasiennya. Ya. Oke. Kalau menurut Prabu yang terakhir? Halo, suaraku masuk nggak? Ini baru masuk. Tes. Boleh diulang? Telepon ambulan. Oke, telepon ambulan. Oke, ini kan jawaban dari teman-teman ya. Sebentar, ditunggu. Masih ditulis. Oke, sebentar. Boleh dibantu share screen lagi ya. Oke, di sini kita itu ya udah ngelihat tadi kayaknya ada yang sama, udah jelas di sini menjaga jarak sama menghindari, oh bukan, tidak dekat dengan pasien TB. Nah, itu udah jelas-jelas sama ya, itu boleh satu kelompok. Boleh minta tolong dijadikan satu kelompok. Oke, kemudian pakai masker. Kayaknya yang lainnya nggak ada yang sama ya. Jadi itu bisa dijadiin satu kategori, satu kelompok lainnya ya. Oke. Nah, sekarang aku mau nanya. Didoakan supaya cepat sembuh sama memberi dukungan itu dalam satu kelompok yang sama nggak ya kira-kira? Iyalah, sama. Oke, boleh ya, itu warnanya beda di kelompok yang beda. Oke, yang lainnya untuk telepon ambulan sama dibawa ke dokter. Nah, itu boleh nggak ya di satu kelompok yang sama? Atau teman-teman di sini merasa itu beda? Sama. Oke, sama. Oke, boleh ya. Diwarnain dengan warna yang berbeda. Oke, sisanya udah nggak ada yang sama. Jadi, boleh aku simpulin kalau misalnya teman-teman di sini tuh tahu di lingkungannya tuh ada yang sakit TB gitu. Nah, itu menjaga jarak, nggak dekat sama pasien TB-nya, kemudian didoakan supaya cepat sembuh, plus diberi dukungan. Kemudian kalau misalnya mungkin ini ketika sudah parah kali ya, bisa telepon ambulan dan dibawa ke dokter, kemudian menghindari peminjaman barangnya pasien TB, dan yang paling penting itu sebenarnya untuk mencegah droplet itu tersebar adalah kita dan mereka pasien TB itu menggunakan masker. Oke. Mungkin buat diskusi soalnya sudah, kita lanjut ke penjelasan materi, di mana akan dijelaskan oleh Azil ya. Ya. Oke, aku kasih layar ke Azil. Oke, boleh dibantu share screen. Halo. Boleh dibantu share screen lagi? Ulfa mungkin ke fasilitator.
Oke, terima kasih Arif. Oke, sekarang materi singkat. Bisa next selanjutnya itu ada poster yang bisa ngejelasin dari materi singkat. Oke, jadi seperti yang udah kita tahu sebelumnya, kalau serangan TBC itu merupakan penyakit yang penyakit infeksi yang menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Sebenarnya penyakit ini tuh emang bisa nular maksudnya menyerang ke organ lain gitu, tapi lebih umum itu orang-orang banyak ketahuin kalau TBC itu menyerang paru-paru. Dan faktanya itu TBC merupakan salah satu dari 10 penyebab kematian terbesar di dunia dan penderita TBC itu pengobatannya itu perlu selama 6 bulan full, nggak boleh berhenti, nggak boleh bolong-bolong, harus benar-benar rajin ke dokter, konsumsi obatnya juga harus rutin. Itu dengan tujuan untuk mencegah resistensi obat. Sehingga kalau misalkan adanya resistensi pasiennya, itu dosis obat akan semakin lebih tinggi dan kemudian pasien akan merasa kesakitan dan mungkin bisa menyebabkan kematian kayak gitu. Dan faktanya juga seseorang itu terinfeksi TBC setiap detik. Dan fakta yang mencengangkan, Indonesia merupakan negara kedua penderita TBC terbanyak di dunia. Dan benar banget tadi yang udah disebutin teman-teman, kalau misalkan TBC itu merupakan airborne disease atau airborne infection karena penularannya itu melalui udara. Jadi misalkan orang ngobrol nih atau bersin atau batuk kan ngeluarin droplets tuh. Nah, dropletsnya ini kan ada di udara. Nah, itu tuh di udara ini tuh bisa bertahan 1-2 jam. Terus nular ke orang yang sehat kayak gitu. Dan TBC itu dapat menyerang segala usia. Nah, kan tadi aku bilang kan kayak bisa nyerang nih di udara ke orang yang sehat. Tapi semisal orang ini tuh gaya hidupnya nggak bagus, sering merokok, terus jarang berolahraga dan sebagainya, itu bakal lebih mudah untuk terinfeksi. Nih ada salah satu penelitian di India kalau menyatakan bahwa TB itu menyebabkan kematian lebih dari 2 kali lipat pada perokok dibandingkan bukan perokok. Dan ada juga penelitian di rumah sakit Thailand yang menunjukkan bahwa perokok aktif ini mempunyai risiko tinggi menderita tuberkulosis 3 kali lipat dibandingkan bukan perokok. Emang kenapa sih kalau ngerokok kok bisa nyebatin TBC? Kadang kan nggak kenapa-napa, kayak ya wes lah gitu doang gitu. Emang kenapa sih gitu? Nah kan rokok itu sendiri kan ngandung bahan-bahan berbahaya dong kayak tar, nikotin dan sebagainya. Kalian udah tahu dong karena di bungkus rokok pun kan ada tuh tulisannya. Nah itu tuh bahan-bahan asing itu tuh bisa menurunkan sistem imun tubuh kalian. Terus ya, jadi silia-silia yang ada di saluran pernafasan itu bisa rusak. Nah, fungsi silia-silia ini tuh untuk menyaring bakteri, kuman, dan sebagainya. Nah, ketika silia-silia ini tuh rusak dan tidak berfungsi seharusnya, orang itu maka mudah untuk terkena TBC, kayak gitu. Makanya, untuk pencegahan TBC itu kalian harus mengurangi merokok. Terus tadi benar juga untuk makan makanan yang bergizi, hidup sehat, sering berolahraga dan sebagainya. Dan untuk mencegah penularan itu benar banget kalian harus menggunakan masker. Terus kalau misalkan ada batuk atau buang dahak itu ada etikanya, nggak bisa sembarangan. Biasanya laki-laki nih kalau lagi naik motor kan kayak tiba-tiba suka cuak kayak gitu-gitu kan ke samping. Nah itu tuh dikurang-kurangin deh, mending di kamar mandi. Terus kalau batuk juga ditutup kayak gitu sih. Oke. Mungkin materi singkatnya segitu aja. Kalau misalkan emang ada yang mau ditanyakan boleh. Sekian dari saya. Sekurang-kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke fasilitator Zahra Ayunda. Oke, makasih Azel. Nah, itu mungkin ada yang mau nanya nggak ya? Atau udah jelas bisa on mic ya? Kalau udah jelas, mungkin bisa dikasih reaction jempol. Oke, aman nih. Dari Maul. Oke, buat teman-teman yang lainnya aman? Atau mau nanya? Mau nanya dong, Mbak. Oke, dari Prabu boleh. Izin bertanya ya, nama saya Rahmatullah Prabu dari Bekasi. Untuk solusinya kalau kita nggak bisa nahan kok, tapi mau terhindar dari TBC itu gimana? Nggak bisa nahan apa tadi? Boleh diulang? Jadi tetap ngerokok, tapi biar terhindar dari TBC. Oke, makasih pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaannya agak aneh ya, tapi
langsung dijawab nih. Oke. Jadi, kayak aku jelasin sendiri tadi, rokok itu sendiri tuh mengandung zat-zat aktif berbahaya. Jadi emang sebisa mungkin rokoknya dikurangin dan makan makanan yang bergizi serta olahraga. Biasanya kan laki-laki suka lari atau apa, futsal dan sebagainya macam itulah. Terus ininya rokoknya dikurangin kayak gitu. Nggak bisa sih mau sehat tapi ngerokok. Itu karena rokok itu endapan dari zat berbahaya dari rokok itu kan jangka panjang bukan jangka pendek. Mungkin dari 30 tahun dari sekarang ke teman-teman gitu mungkin bisa ngerasain rasanya. Ganti vape, Mbak. Ganti vape mungkin, Kak. Nggak bisa ya, mohon maaf. Karena vape juga mengandung bahan berbahaya, seperti yang kita tahu. Walaupun kayak vape kayaknya lebih wangi, lebih enak gitu kelihatannya, tapi enggak ya. Nggak boleh. Jadi, tolong dikurang-kurangin ya rokoknya atau vape-nya. Kayak gitu. Terima kasih. Oke, jadi kesimpulannya kalau misalnya mau sehat ya ada nggak enaknya gitu kan. Kalau misalnya mau diet ya kan makan juga ya gimana harus pilih-pilih gitu kan. Itu mungkin Prabu udah jelas belum? Kalau dopingan gitu bisa nggak? Kayak harus vitamin apa? Tambah mungkin yang tadi ada yang bilang madu kan. Siapa tahu madunya memperkuat jadinya tetap ngerokok tuh bisa. Oke, jadi ngerokok plus doping gitu. Ya, biar tetap kuat. Bagaimana? Mungkin dari teman-teman ada yang Boleh izin menjawab? Boleh izin menjawab ya tentang yang madu tadi, madu meniran sama propolis. Jadi gini, di tempat aku kerja ya, di perusahaan aku kan doing some research gitu loh tentang propolis sama madu meniran karena dua-duanya mengandung CAPE. Nanti dicari sendiri ya di literatur kesehatan tentang khususnya tentang madu. Itu lumayan ampuh sih untuk mengurangi flek di paru-paru karena aku juga udah buktiin sendiri karena aku juga perokok aktif dan juga pecandu alkohol. Jadi itu lumayan membantu sih. Better. Kok kepala gue ditoyor? Dan itu lumayan membantu serius. Jadi kayak itu semacam kayak herbal buat yang paling ampuh sih selama ini ketimbang kayak vaksin atau antibiotik. Menurut gua madu itu doping yang paling bagus sih sama mengkonsumsi propolis secara teratur. Oke, itu doang. Oke, makasih. Ini Fadil atau Catur nih yang kasih kita insight tadi? Catur. Oke, makasih Catur. Gimana mungkin ada tambahan dari Azza? Oke, aku mau nambahin. Oke, seperti yang Mas Catur tadi sebutin, memang mungkin propolis dapat membantu kita atau emang bisa ngurangin flek dan segala macam. Tapi lebih baik ketika kita masih muda itu kita jaga pola hidup yang sehat. Aku tadi juga ngeliat Mas Catur juga kayaknya masih muda deh, tapi kok udah ada flex sih kan harusnya masih sehat-sehat aja dong, ya nggak Mas? Nah, itu dia makanya selagi masih muda itu dijaga tubuhnya, terus jangan sampai sakit. Terus jangan sampai sakit. Terus kan sebagai masyarakat sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat juga kita itu mengedepankan preventif atau pencegahan daripada mengobati kayak gitu teman-teman. Jadi daripada sakit terus jangka panjang pas waktu udah tua nanti sakit-sakitan bangkotan lehernya di apa namanya itu yang diselang-selang kayak gitu. Aduh udah deh nggak usah ya, kita hidup sehat aja kayak gitu, nggak usah doping-doping juga. Oke, sekian. Gimana dari Prabu? Cukup jelas, cukup menjawab. Terima kasih. Oke. Harusnya sebenarnya Prabu sendiri juga udah tahu sih, cuman pengen meyakinkan diri aja nih. Mau plus doping atau kopi gitu kan. Oke, mungkin dari teman-teman yang lainnya ada yang mau nanya? Aman nih, kasih jempol lagi kalau misalnya udah aman. 7 hidup sehat. Oke, udah aman ya. Terakhir nih, kita boleh ya foto bersama terlebih dahulu. Mungkin bisa tolong dibantu Mas Fadil. Iya, aku izin dokumentasinya. Mungkin aku hitung 1 sampai 3. Udah siap semua? Aku mulai ya. 1, Aman. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah.
Terima kasih banyak semua. Oke, itu dia rangkaian diskusi Metaplan kita pada hari ini. Mungkin udah selesai sudah diskusi kita pada malam hari ini. Saya mewakili teman-teman penyelenggara. Itu mau berterima kasih kepada teman-teman peserta di sini yang udah menyempatkan waktu serta pikiran juga ya untuk hadir di diskusi pada hari ini. Mungkin terakhir aku mau ngucapin terima kasih sekali lagi, sama setelah ini boleh langsung leave Zoom, sama pesan yang terakhir dari kami agar uang bisa ditabung, ayo kurangi rokok. Oke, itu dia. Makasih teman-teman. Selamat malam. Oke, terima kasih kembali.